kuliah komputasi matematika. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hasbul Hasanah dengan NIM 240103044. Dan saya Anita dengan NIM 240103041. Oke, selanjutnya kita akan langsung membahas materi. Materi yang pertama yaitu ada barisan. Barisan adalah susunan bilangan yang mengikuti pola tertentu. Contohnya 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, barisan tersebut disebut barisan aritmatika karena memiliki selisih tetap yaitu 2. Selanjutnya adapun rumus untuk mencari suku ke n dari barisan, yaitu n sama dengan a ditambah dalam kurung n dikurangi 1 dikali b, dengan keterangan a sama dengan suku pertama, b sama dengan beda, dan n sama dengan nomor suku atau suku yang akan kita cari. Selanjutnya ada deret. Deret adalah penjumlahan suku-suku dalam satu barisan. Contohnya 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 dan seterusnya. Nah, agar kita tidak bingung untuk menghitung satu-satu, ada rumus untuk menghitung deret aritmatika, yaitu S dot N sama dengan N kedua dalam kurung 2 dikali A ditambah dalam kurung N dikali 1 dikali B kurung. Nah, selanjutnya untuk barisan geometri akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya pada yang ketiga ada barisan geometri, di mana barisan geometri itu adalah barisan yang memiliki rasi tetap. Misalnya seperti contoh 3, 6, 12, 24 dan seterusnya. Nah, di mana rasinya itu sama dengan 2. Nah, rumus untuk suku ke n-nya itu adalah U sub n sama dengan A dikali R pangkat n dikurangi 1. Selanjutnya dengan keterangan A itu adalah suku pertama dan R itu adalah rasio. Selanjutnya suku keempat yaitu ada deret geometri. Nah, di mana deret geometri itu adalah jumlah suku-suku pada barisan geometri dengan rumus S sub n sama dengan A dikali kurung R pangkat n dikurangi 1 dibagi dengan R dikurangi 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, langsung saja kita menuju ke aktivitas pembelajaran menggunakan aplikasi Python. Nah, di sini kami sudah membuat beberapa konsep, di mana konsep yang pertama kita akan membahas bagaimana kita mengenal barisan aritmatika menggunakan aplikasi Python. Di sini kami sudah membuat sintak Python untuk konsep mengenal barisan aritmatika. Sintaknya tinggal kita copy, terus kita paste di aplikasi Python-nya. Nah, di sini tulisan barisan di sini adalah sebagai variabel yang akan menyimpan nilai pada list kosong yang telah kita buat. Selanjutnya ada variabel A yang menyimpan angka 2 sebagai suku pertama, dan ada variabel B yang menyimpan angka 3 sebagai bedanya. Selanjutnya untuk melakukan pengulangan dari 5 suku pertama, kita bisa menggunakan for n in range dalam kurung 1,6. Selanjutnya rumus untuk mencari suku ke n yaitu U sub n sama dengan A ditambah dalam kurung n dikurangi 1 dikali B, di mana n ini sebagai variabel yang akan menyimpan hasil dari 5 suku pertama yang akan kita cari. Selanjutnya barisan dot append dalam kurung n ini, append di sini itu untuk menambahkan hasil variabel n ini ke barisan, ke list kosong pada barisan ini. Nah, selanjutnya kita tulis print dalam kurung barisan untuk menampilkan hasil pada variabel barisan ini. Oke, untuk menampilkan hasilnya kita bisa langsungkan. Oke, selanjutnya kita run. Oke, kita simpan dulu.
dari suku pertamanya itu yaitu 2 sampai suku kelimanya yaitu 14. Kita hitung secara manualnya bagaimana cara menghitung suku KM. Misalnya kan contoh pada konsep pertama itu adalah mencari 5 suku pertama kan, dengan diketahui suku pertama itu adalah 2 dan bedanya itu adalah 3. Nah, untuk mencari suku ke 5 suku pertama, kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B. Nah, sekarang karena yang kita cari itu adalah 5 suku pertama, berarti kita akan mulai dari U1. U1 sama dengan A-nya kita masukkan 2 ditambah N-nya adalah 1 dikurangi 1 dikali B. B-nya itu adalah 3. N-nya 2 ditambah 1 dikurangi 1 sama dengan 0 dikali 3 sama dengan 2 plus 0 sama dengan 2. Jadi terbukti bahwa suku pertamanya itu yaitu 2. Selanjutnya untuk suku keduanya dan untuk suku kedua dan seterusnya bisa kita cari menggunakan proses yang seperti ini juga. Selanjutnya kita masuk ke konsep yang kedua, yaitu menentukan suku ke M. Dengan setak petanya kita tinggal copy, masukkan ke pattern. Nah, di sini pada setak ini diketahui bahwa A-nya sama dengan variabel A, yaitu suku pertama menyimpan angka 3 dan variabel B sebagai B-nya menyimpan angka 2 dan suku ke N-nya yaitu 10. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk mencari suku ke N itu kita menggunakan rumus UN sama dengan A plus N dikurangi 1 dikali B. Nah, selanjutnya kita tuliskan print untuk menampilkan hasil print dalam kurung suku ke. Kenapa kita tulis suku ke di sini? Agar nanti kalau kita run itu akan tampil tulisan suku ke N yang akan kita cari. Suku ke N yang sama dengan 10 dan sama dengan ini adalah hasil dari perhitungan dari U10 yang akan kita cari. Untuk melihat hasilnya kita bisa run. Nah, ini adalah berarti suku ke-10 dari jika suku pertamanya adalah 3 dan bedanya adalah 2 adalah 11. Oke, selanjutnya kita masuk ke konsep yang ketiga, yaitu menghitung deret aritmatika. Kita langsung saja masukkan sintaknya ke dalam Python. Nah, di sini diketahui dalam sintak ini diketahui bahwa suku pertamanya adalah 2, bedanya adalah 2 juga, dan M atau banyak suku yang akan kita hitung adalah 5. Nah, untuk menghitungnya kita akan menggunakan rumus S sub N sama dengan N per 2 dikali dalam kurung 2 kali A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali D. Nah, untuk menampilkan hasilnya kita bisa tulis print dalam kurung jumlah deret sama dengan SN. Maksudnya di sini nanti kalau setelah kita running maka outputnya akan muncul jumlah deret dari variabel SN ini atau jumlah deret aritmatika itu.
Jadi jumlah deretnya sama dengan 30. Pada konsep yang ketiga, kita akan menghitung deret aritmatika secara manual. Pada soal diketahui bahwa A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 2 juga, dan yang ditanyakan adalah banyak suku kelima. Nah, untuk mencarinya, untuk menjawabnya kita bisa menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2 dikali A ditambah N dengan 1 B. Nah, sekarang kita masukkan suku yang akan kita cari. Sebenarnya suku yang akan kita cari itu adalah 5 dengan N-nya adalah 5 per 2 untuk 2, A-nya sama dengan 2 tambah N-nya adalah 5 dikali 1, B-nya adalah 2. Nah, akhirnya 5 per 2 dikali 2 sama dengan 4 tambah 4 dikali 2. 5 per 2 4 tambah 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, 5 per 2 untuk 4 ditambah 8 sama dengan 12. 5 dikali 2 dikali 12 berapa? Kita hitung. 30. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke konsep yang keempat, yaitu mengenal barisan geometri. Di sini sintaksnya sudah kita buat, tinggal kita copy ke Python. Nah, barisan geometri ini mirip-mirip seperti barisan aritmatika yang sudah saya jelaskan tadi. Bedanya, pada barisan aritmatika kita menggunakan beda, dan di barisan geometri ini kita menggunakan rasio. Dan bedanya juga pada rumusnya. Pada barisan geometri kita menggunakan rumus untuk mencari suku ke n, untuk mencari suku ke n, yaitu UN sama dengan A dikali n pangkat n dikurangi 1. Nah, untuk menampilkan hasil kita bisa menulis UN dalam kurung UN. Di sini UN di sini akan memanggil hasil dari variabel UN di sini yang menyimpan hasil dari suku UN yang akan kita cari. Nah, di sini yang suku UN yang kita cari yaitu sama seperti di barisan aritmatika tadi, yaitu 5 suku pertama. Sekarang, nah, jadi 5 suku pertama, jika A-nya sama dengan 2 dan R-nya sama dengan 3, yaitu 2, 6, 18, 54, dan 162. Oke, konsep selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan pada konsep yaitu menghitung deret geometri. Nah, di mana kita sudah membuat sintaks, di mana A sama dengan 2 itu adalah suku pertama, rata rasio itu sama dengan 2, dan N sama dengan 5 atau banyaknya suku. Nah, rumus jumlah deret itu pada geometri adalah S sub N sama dengan A dikali dan kurung R pangkat N kurang 1 dibagi dengan R dikurangi 1. Nah, untuk mendapatkan hasilnya kita tulis print dan kurung pada petik jumlah deret sama dengan Sn, di mana Sn ini nilainya akan tampil
dari rumus tadi. Lalu kita masukkan ke Python, kita copy, lalu paste, lalu kita run. Nah, di sini kita mendapatkan jumlah daerahnya itu sama dengan 62. Nah, kita lanjutkan ke pekerjaan manual, yaitu pada aplikasi pertama, di mana diketahui yaitu pertama itu berbeda, hasilnya itu berbeda, dan yang kedua itu berbeda. Di mana kita akan menggunakan rumus Sn sama dengan A dikurang oleh pangkat N dikurangi 1 dibagi dengan R dikurangi 1. Di mana Sn-nya itu adalah 5, lalu kita multiplikan 2 kurung 2 dipangkatkan dengan 5 dikurangi 1 dibagi dengan 2 dikurangi 1. Jadi 2 pangkat 5 adalah 32 dikurangi 1 dibagi dengan 1 sama dengan 2 dikali dengan 31 dibagi dengan 1 sama dengan 2 kali 31 sama dengan 62. 62 dibagi 1 sama dengan 62. Inilah hasil dari pengerjaan manual untuk aktivitas nomor 5. Dan selanjutnya pada aktivitas yang kelima dengan konsep membuat tabel barisan. Nah, di sini kita sudah membuat sintaksnya, yaitu print tanda petik n un tanda petik itu adalah judul tabelnya. A sama dengan 1 sama dengan adalah titik pertama, di mana B sama dengan 4 itu adalah beda. Nah, di for n in range itu adalah 1,6 itu adalah maksudnya dimulai dari 1 dan berhenti sebelum 6. Dengan rumus suku Kn itu adalah U sub n sama dengan A ditambah B kurung n dikurangi 1 dikalikan dengan B. Lalu kita print kurung n koma tanda petik 2 koma n. Nah, di mana un ini akan menghasilkan nilai dari rumus. Selanjutnya kita akan coba di Python, kita copy, lalu paste, lalu kita run. Nah, di sini kita mendapatkan n-nya itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan n-nya itu sama dengan 1, 5, 9, 13, 17. Nah, maksudnya itu sebelum itu kita substitusikan ke rumus, di mana n-nya itu diganti dengan 1, maka un-nya itu sama dengan 1. Nah, jika n-nya ini diganti 2, maka UN-nya itu sama dengan 5. Jika N-nya itu sama dengan 3, maka UN-nya itu sama dengan 9, begitu juga seterusnya. Kita lanjut. Nah, selanjutnya kita ke konsep penjumlahan menggunakan perulangan. Kita langsung aja copy ke Python, masukkan ke Python, paste. Nah, di mana jumlah awalnya itu sama dengan 0. For i in range 1,6 artinya dimulai dari 1 dan berhenti sebelum 5, artinya 1, 2, dan berhenti sebelum 6, artinya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, langsung saja kita run. Dan kita mendapatkan hasil 15. Selanjutnya, kita ke konsep selanjutnya, yaitu visualisasi grafik barisan. Kita langsung copy saja. Python. Nah, di mana import matplotlib matplotlib.pyplot as plt
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.